Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di balik kisah pada hari ini. Yang pertama, dipertanyakan seakan-akan Yesus ini tidak mengakui Ibu Maria. Apakah betul seperti itu? Seringkali orang kemudian menyimpulkan karena dikatakan ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, mau berjumpa denganmu, lalu orang berkesimpulan dengan mudah dan gegabah mengatakan Yesus punya saudara kandung. Nah, itu buktinya dikatakan ibu dan saudara-saudaramu. Apakah kata saudara di sini dimaksudkan sebagai saudara kandung Yesus? In nomine Patris et Filii Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena boleh mengenal Yesus Kristus Putramu, yang pada hari ini diwartakan dalam Injil dengan penuh kasih, mengapresiasi Ibu Maria sebagai pribadi yang bahagia karena tekun dan taat melaksanakan kehendak-Mu. Hanya orang-orang yang melaksanakan kehendak-Mu lah yang diterima oleh Yesus Kristus Putramu sebagai ibu, sebagai saudari-saudara, sebagai sanak kerabat dan sahabat. Tidak berarti bahwa Yesus Putramu mempunyai saudara kandung, melainkan karena kami semua yang boleh melaksanakan kehendak-Mu, itulah yang diangkat lebih dari sekadar ikatan darah sebagai saudari-saudara Yesus Kristus Putramu. Semoga kami dimampukan untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, seperti yang dilakukan oleh Ibu Maria, hingga kami pantas disebut sebagai saudara dan saudari Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya, lalu berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini
seringkali menjadi pertanyaan ikutan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di balik kisah pada hari ini. Yang pertama, dipertanyakan seakan-akan Yesus ini tidak mengakui Ibu Maria. Apakah betul seperti itu? Tentu saja tidak. Nanti kita lihat. Yang kedua, seringkali orang kemudian menyimpulkan karena dikatakan ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, mau berjumpa denganmu, lalu orang berkesimpulan dengan mudah dan gegabah mengatakan Yesus punya saudara kandung. Nah, itu buktinya dikatakan ibu dan saudara-saudaramu. Apakah kata saudara di sini dimaksudkan sebagai saudara kandung Yesus yang bersama Ibu Maria mencari Yesus? Jawabannya negatif, tidak. Lalu apa maksudnya dari kisah Injil pada hari ini? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk yang pertama yang mengatakan bahwa Yesus sedang menolak Ibu Maria, tidak mengakui keibuannya. Ketika ada orang yang memberitahu bahwa lihat ibu dan saudara-saudaramu datang mau menjumpai engkau. Lalu Yesus justru menjawab, ibuku, siapa ibuku, siapa saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Allah, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan, itulah ibuku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalimat ini tidak sedang dalam rangka menegasi atau menolak keibuan Maria, sama sekali tidak. Justru di sini secara publik Yesus menyatakan siapa jati diri Ibu Maria itu. Beliaulah yang telah melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan seluruh firman Allah, bahkan menerima sang firman yang menjadi manusia melalui rahimnya dengan segala konsekuensi yang harus ditanggungnya, dan menghidupi, menghayati sabda itu dengan tekun dan setia. Ibu Maria lah contoh terbaik dalam kehidupan kita melaksanakan kehendak Allah setelah mendengarkan, menerima dengan penuh cinta. Maka dalam hal ini Yesus sekali lagi tidak sedang menegasi, menolak, mengingkari keibuan Ibu Maria. Yesus justru menegaskan betapa Ibu Maria adalah seorang ibu yang sempurna, yang suci, yang taat, yang setia, yang melaksanakan kehendak Allah dengan setia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Lalu yang kedua, kalau Yesus disebut dicari ibu dan saudaranya, sekali lagi kata saudara di situ tidak pernah merujuk dan tidak dimaksudkan sebagai saudara kandung. Yesus sendiri menjelaskan, ada orang-orang yang sudah mendengarkan sabda Allah pada zaman hidupnya, yang dengan rendah hati, dengan taat, dengan pengorbanan, dengan sukacita menerima Yesus. Murid-muridnya misalnya, sanak kerabat Yesus, dalam arti ini, itu yang bisa dipahami. Kalaupun disebut saudara, bukan sebagai saudara kandung, tetapi sanak kerabat dari Ibu Maria. Ibu Maria bukan hidup sebatang kara. Ibu Maria mempunyai keluarga, kerabat, sanak kerabat. Sama seperti misalnya, saya mempunyai Pak D, Bude, dan Bule, Pak Le, lalu keluarga Pak D, Bude, Bule, Pak Le itu juga menjadi keluarga dan kerabat saya. Saya memanggil anak-anak Pak D, Bude sebagai kakak, sebagai mas, sebagai Mbak Yu.
Kang Mas lan Mbak Yu. Terhadap anak-anak dari bule, Pak Lek, saya menyebut sebagai adik-adik. Tentu itu tidak dimaksudkan sebagai saudara kandung, seibu, sebapak. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang dimaksudkan kalaupun itu merujuk pada aspek sosial, bahwa ibu dan saudara-saudaranya, saudara-saudara di sini bisa saja saudara-saudara yang selama ini menjadi sanak kerabat dari Ibu Maria secara sosiologis kemasyarakatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dan jauh lebih penting dari itu, Yesus mau menunjukkan aspek persaudaraan ilahi, kekeluargaan yang dihimpun oleh iman, harapan, dan cinta kepada Kristus dengan cara mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya dengan setia. Dan dalam arti itu lalu kita bisa belajar dari Ibu Maria. Taat setia mendengarkan sabda Allah, melaksanakan di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam arti ini lalu siapapun diterima, diangkat menjadi saudari, saudara, bahkan ibu Yesus. Sabda itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika mengatakan mereka yang melakukan kehendak Allah, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Semoga bermanfaat untuk kita semua renungan ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.